Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulikal mustafa wa habibikal mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk duduk di Masjid Umar Ibnul Khattab ini dalam rangka mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syarab atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat dan juga kepada umat beliau sampai ditegakkannya hari kiamat. Kembali melanjutkan, kita masih berada di bab yang ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab al-yakinu wat tawakkul. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang makna yakin dan tawakal, dan juga dilanjutkan dengan ayat yang pertama. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membacakan ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis yang berkaitan dengan bab yakin dan tawakal. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ikhwati fillah rahimakumullah, ayat ini menceritakan tentang kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-Imran ini, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan kekalahan ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud, di mana disebutkan sekitar 70 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi mati syahid. Dan sebagian dari mereka banyak yang terluka-luka. Nah, kemudian disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, atau sebelumnya ana bacakan dulu artinya dari ayat tadi. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang salah seorang manusia berkata kepada mereka bahwasanya sekelompok manusia telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah terhadap mereka, ya, karena mereka banyak dan juga diperbekali dengan perbekalan senjata dan yang lainnya untuk berperang. Kemudian fazaduhum imana, ya, akan tetapi orang-orang yang dikatakan demikian itu mereka tidak takut, tidak gentar, malah apa? Bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seraya mereka mengatakan, cukuplah Allah penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi sebelumnya,
bahwasanya ayat ini menceritakan tentang kondisi para sahabat ketika mereka kalah di perang Uhud oleh kaum Quraisy musyrikin. Ya, kemudian disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maksud dari an-nas yang pertama, alladzina qala lahumun nas, itu adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah seorang sahabat yang sebelumnya dia adalah seorang musyrik, seorang kafir. Beliau masuk Islam setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, ketika itu diutus oleh Abu Sufyan, ya, oleh Abu Sufyan untuk menemui Nabi SAW dan juga para sahabatnya yang baru saja mendapati apa? Kekalahan di dalam perang Uhud. Kemudian Nu'aim bertemu dengan para sahabat. Ya, berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat Nabi, ya, sesungguhnya Abu Sufyan dan teman-temannya sedang mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar. Ya, maka takutlah kepada mereka. Mereka ingin sekali menghancurkan kalian, ingin sekali membinasakan kalian. Ya, maka takutlah kepada kalian." Ini kalau bahasanya sekarang itu kena mental gitu. Ya, kena mental. Bagaimana tidak? Ketika baru saja kaum muslimin yang mendapati kekalahan di perang, kemudian datang orang yang mengabarkan bahwasanya musuh sedang mempersiapkan apa? Pasukan yang jauh lebih besar. Itu mungkin kalau kita, ya, yang imannya bukan imannya para sahabat, kita udah kena mental gitu. Waduh, kemarin baru aja kalah, ini mau diserang lagi. Ya, orang kalau yang imannya rendah, dia akan kabur. Ya, dia akan kabur. Baru aja kalah, kok sudah mau diserang lagi dengan jumlah yang lebih besar lagi. Ya, akan tetapi lihat para sahabat, di mana ketika mereka mendapat ancaman, ya, mendapatkan ancaman dari musuh bahwasanya mereka akan diserang jauh lebih besar, itu tidak membuat mereka atau keimanan mereka menurun. Ya, maka menjadi apa? Keimanan mereka semakin bertambah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazaduhum imana. Ya. Ini dilandasi karena keyakinan yang kuat terhadap Allah dan juga Rasul-Nya. Ya, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qur. Ya, orang-orang yang dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya setelah apa yang menimpa mereka dari luka-luka. Ya, ini maksudnya kekalahan di dalam peperangan, perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan yang beramal soleh, sesungguhnya balasan bagi mereka adalah apa? Pahala yang besar. Nah, lihat para sahabat, mereka meyakini, ya, bahwasanya ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beribadah. Termasuk seruan untuk berjihad kepada Allah, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini, ya, bahwasanya kalau seandainya kita diserang, ya sudah, kita harus menghadapi. Karena di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang menjadikan mereka tidak takut, malah menjadikan keyakinan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini, ya, bahwasanya bersama dengan kemenangan itu, ya, bersama kesabaran itu ada kemenangan. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, mereka meyakini dengan sekuat-kuatnya, sehingga menjadikan keimanan mereka semakin bertambah. Mereka tidak gentar terhadap musuh. Kemudian mereka menyandarkan segalanya sepenuhnya setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah hanya Allah Subhanahu wa taala penolong kami,
dan Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi kami. Taib ikhwati fillah rahimakumullah. Itulah makna ayat ya, bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ketika mendapatkan ancaman setelah sebelumnya mereka mendapatkan kekalahan, ya mereka tidak turun imannya, akan tetapi semakin bertambah imannya karena mereka meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa faedah dari ayat ini yang kita sampaikan tadi. Di antaranya bahwa orang yang beriman ketika dia mendapati kesusahan atau kesulitan dari musibah yang menimpanya, maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu akan semakin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertulis di dalam ayat ini. Ya, ketika para sahabat kalah, baru saja kalah perang, kemudian datang kepada orang-orang datang kepada mereka dari kafir Quraisy yang ingin menyerang mental mereka, ya bahwasanya kalian akan diserang. Ya, orang-orang kafir Quraisy sedang mengumpulkan pasukan dan akan menyerang kalian, akan membinasakan kalian. Ya, maka ketika itu mereka yakin, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran ya, buat orang-orang mungkin yang baru hijrah. Ya, sering seperti ini. Ya, kita baru hijrah dulu masih celana baru di atas mata kaki. Ya, itu sudah diserang mental kita gitu. Atau jenggot kita biarkan itu sudah diserang. Ya udah, kamu ngapain celananya cingkrang gitu, emang kebanjiran? Ini enggak ada kebanjiran, ngapain gitu. Atau kamu ngapain cingkrang kayak orang-orangan sawah, ya kamu ngapain jenggotnya panjang kayak kambing. Ya ini sudah apa, di awal sudah serang mentalnya. Nah maka yang pertama kali harus diingat adalah dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu akan menguatkan imannya. Ya, dia akan sudah masa bodoh. Itu perkataan orang. Saya melakukan ini dengan yakin ini adalah perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Ya, itu adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Ya. Dalam hal pencukupan bagi hamba-hambanya. Apapun itu pencukupan. Ya, mau kemenangan, mau tentang rezeki. Ya, di sini di ayat ini ada faedah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mencukupi. Ya, tidak ada yang bersekutu atau menyertai Allah Subhanahu wa taala di dalam mencukupi para hambanya. Bukan Rasulullah, bukan para malaikat, dan bukan apalagi selain mereka. Ya, makanya lihat para sahabat, mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru ketika ada orang yang mengatakan ketika dia mendapati kesusahan dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, dalam rezekinya, dia kemudian mengatakan hasbunallah war rasul. Ya, cukuplah Allah dan juga Rasul yang menjadi orang yang mencukupi kebutuhan saya. Maka ini keliru, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya, maka cukup katakan hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami. Ya, maka di sini faedah yang berikutnya adalah
ada sisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam hal mencukupi kebutuhan bagi hamba-hambanya, terutama pertolongan di dalam ketika masa-masa terjepit. Ya, ketika masa-masa terjepit, ketika sudah kondisi mencekam, ya, ketika kondisi sudah terjepit, maka sandarkan ya kecukupan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, faedah yang bisa diambil adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana para sahabat menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat, sebaik-baik pelindung bagi hambanya. Ya, di akhir ayat ini, ya, para sahabat mengatakan wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan juga dialah sebaik-baik zat yang mampu menolong kami. Ya, mampu menolong kami. Ya, maka itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senang dipuji. Ya, senang dipuji. Bukankah ya di dalam hadis disebutkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah setiap kita sholat, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa? Hamadani abdi, hamidani abdi. Ya, hambaku memujiku. Ya, Allah Subhanahu wa taala senang dipuji. Oleh karenanya disyariatkan ketika kita berdoa, ya, meminta doa hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh memperbanyak apa? Pujian. Ya, pujian. Manusia aja kalau dipuji senang, ya enggak? Senang enggak? Senang. Ya, senang. Mungkin pengen sesuatu gitu kan dari gajinya, dia baru dapat gaji. Tapi istri saya minta ini, sudah saya puji dulu istri saya. Wahai istriku, kaulah yang satu-satunya yang paling cantik di dunia. Padahal enggak gitu. Ya, kaulah yang selalu menemaniku apa. Dia dipuji, senang. Nah, kalau sudah senang, kita minta apa? Insya Allah diberikan. Nah, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Ya, zat yang senang dengan pujian. Maka kalau mau minta, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, melindungi kita dari segala keburukan, kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.